sebelumnya, rekan sejawat sekalian, seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa hari ini akan ada acara atau IG Talk Show Live terkait dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional nih. Dan kebetulan kita di sini juga sudah ada narasumber kita ya. Jadi tema hari ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional supaya kita ini yang notabene pada masih muda gitu ya, itu lebih aware gitu terhadap gizi dan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti itu. Oke, Kak Ferdian boleh disapa dulu teman-teman dari yang farmasis. Meskipun nggak semuanya di sini farmasis ya, tapi kebanyakan muslim. Selamat malam, Kak Ferdian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Ferdian gimana? Alhamdulillah. Meskipun penuh keheksikan ini tadi ya. Dan baru buka puasa juga, jadi sedikit curhat, mohon maaf. Oke. Langsung aja, saya bacakan sedikit terkait profil dari narasumber kita pada hari ini. Oke. Ferdian Nugraha, seorang ahli gizi ya Kak ya, yang telah menempuh pendidikan sarjananya dan juga profesi gizinya, betul ya Kak ya? Betul. Oke, betul sekali. Ferdian ini merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, betul ya Kak ya? Betul. Universitas Surakarta, agak jauh ya dari daerah Surabaya dan Malang gitu. Dan juga meneruskan program profesinya di Politeknik Bandung ya Kak ya? Ya, di Poltekkes Politeknik di Bandung ya. Oke, agak sedikit jauh tuh dari Surakarta ke Bandung gitu ya. Demi pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Pada hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan ya Kak Ferdian, bahwa kita memperingati Hari Gizi Nasional. Nah, biar teman-teman yang farmasis dan rekan sejawat lainnya ini lebih mengetahui gitu ya terkait apakah sebetulnya makanan yang kita konsumsi selama ini tuh bernutrisi dan bergizi. Karena kan di luar sana banyak sekali variasi makanan ya, kayak apalagi kafe-kafe banyak yang viral nih zaman sekarang gitu kan ya. Jadi apa aja dicoba, apa aja makan katanya. Nah, sebetulnya itu makanan istilahnya itu adalah makanan yang bergizi dan bernutrisi itu secara harafiahnya itu seperti apa sih Kak? Boleh nanti dijelaskan? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Gizi Nasional dulu ya ke-64. Kali ini ngangkat tema MPASI kayak protein hewani cegah stunting. Karena kan isu stunting di Indonesia kan cukup ini banget ya, sangat kan oleh teman-teman sejawat sama pemerintah seperti itu. Dan sebenarnya pun MPASI berkualitas untuk generasi emas. Jadi emang tujuannya buat generasi selanjutnya, generasi kita ya, kita harus lebih aware buat generasi penerus bangsa lah. Oke. Jadi berarti tadi balik lagi ke pertanyaannya ya, apa aja sih zat gizinya untuk dari segi makro dan mikro. Jadi aku sebelumnya mau ngelurusin dulu kali ya, biar teman-teman juga pada tahu nih gitu. Jadi sebenarnya gizi, zat gizi dan nutrisi itu ternyata beda loh pengertiannya gitu. Jadi gizi sendiri ya, jadi gizi sendiri itu kata serapan dari bahasa Arab yaitu giza, yang artinya zat makanan atau dalam bahasa Inggrisnya nutrition gitu. Dan zat gizi atau zat makanan ini merupakan zat dalam tubuh yang diperlukan oleh tubuh untuk tubuh kembang dan kesehatan kita sendiri seperti itu. Terus zat gizi sendiri juga merupakan proses menggunakan makanan ya, kita makan dengan makanan yang bisa dikonsumsi secara oral maupun secara melalui selang. Kalau di rumah sakit mungkin pakai selang gitu. Ada yang tadi pakai selang. Nah itu ya betul. Nah itu nanti melalui proses pencernaan, proses penyerapan zat gizi, melalui distribusi zat gizi itu sendiri. Jadi namanya zat gizi itu ada 3 proses itu,
gitu. Sedangkan untuk nutrisi sendiri itu lebih ke pakan hewan gitu. Oke. Kalau dalam secara gitu. Nah, balik lagi zat gizi sendiri untuk yang makro itu sebenarnya ada 3 yang utama. Ya, emang hanya 3 sih untuk makro. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, 3 komponen ini merupakan zat tenaga untuk tubuh kita. Zat tenaga ini nanti dalam proses metaboliknya akan diubah menjadi energi. Makanya kalau mereka yang lagi fasting, lagi puasa, terus skip meal, atau mungkin lagi nggak mood makan, biasanya cenderung lemes. Nah, itu karena nggak ada asupan energi atau nggak ada asupan dari makanan itu sendiri kayak gitu. Untuk zat gizi makronya di sini juga penting aku ingetin karena zat gizi makro ini terdiri dari mineral dan vitamin. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Terus yang kedua juga mengatur laju metabolik dalam tubuh, lalu membangun sistem imunitas dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi memang tidak hanya keperluan makro saja ya Kak ya, kadang mikronutrien juga perlu gitu ya Betul. untuk dikonsumsi begitu ya. Karena itu tadi, jadi butuh energi untuk ya buat metabolisme kita berjalan istilahnya seperti Ya, itu gitu ya Kak ya. Dan memang makro tadi 3 utama, karbohidrat, protein, dan juga lemak gitu Kak. Oke, betul. kadang itu orang suka berpikir, aduh makanan ini ada lemaknya, aduh banyak kolesterol. Padahal sebetulnya kan ada ya kayak kolesterol yang baik seperti itu, yang memang tubuh itu butuh lemak seperti itu ya kayak. Ya, Iya, betul. Jadi emang tubuh kita juga sebenarnya butuh asupan lemak karena juga jenis lemak juga banyak kan. Dalam profil lipid betul. ada ada LDL, ada kolesterol, ada trigliserid. Itu juga sebenarnya ada yang baik untuk dalam tubuh kita gitu. Omega 3, omega 6 itu juga termasuk lemak kan. Itu juga untuk perkembangan otak itu sebenarnya baik untuk kita seperti itu. Pokoknya lemaknya jangan yang minyak-minyak yang hitam gitu Ya, kalau di tempat banyak lalapan-lalapan gitu. banyak yang sifatnya jenuh gitu. Ya, betul. Oke, jadi memang lemak-lemak yang sifatnya jenuh itu sangat disarankan untuk dihindari ya Kak Ferry ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang makro dan mikro nih Kak, terkadang ya ada beberapa orang yang sudah aware dalam hal ini, dalam artian dalam kita makan sehari-hari seperti itu ya, itu ada beberapa bagian makronutrien yang menurut kita masih tidak tercukupi secara keseharian. Misal dari kebutuhan protein seperti itu ya, kebutuhan protein yang sekian gram, ternyata dari intake makanan kita itu makanan yang biasa ya kayak itu tidak mencukupi. Nah, banyak di luar sana ada beberapa namanya terkait food replacement kayak gitu ya kayak. Jadi memang bukan dari whole food seperti itu ya kayak. Nah, kalau misalnya dari untuk food replacement sendiri itu baik gak sih Kak sebetulnya dikonsumsi gitu? Oke, jadi namanya food replacement atau kita artikan pengganti makanan gitu kan dari yang real Ya, food itu untuk memenuhi tujuan untuk memenuhi asupan harian seperti itu. ya, Sebenarnya kalau itu dalam kondisi yang sesuai dan emang untuk memenuhi target asupan harian protein, karbohidrat atau lemak itu baik. Cuman tidak disarankan setiap hari mengkonsumsi food replacement tadi karena ini nanti berpengaruh kepada kesehatan juga karena banyak dari food replacement itu sendiri yang diproses secara ultra gitu, secara berulang kali. Jadi emang bahan makanannya sendiri zat gizinya udah terurai lah, nggak maksimal dengan real food itu gitu. Dan makanan-makanan yang dalam proses banyak tadi itu bisa juga dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti itu. oke. Makanya makanan-makanan kemasan kaleng, makanan pengawet yang di frozen itu fast food ya kayak gitu malah meningkatkan resiko kena penyakit kayak gitu. Berarti kalau seperti itu proses dalam mengolah makanan itu juga sangat mempengaruhi gizi dan nutrisi dari suatu produk makanan tersebut ya Kak ya? Betul, jadi kan mungkin teman-teman sendiri juga sering dengar
kalau lagi diet coba dikukus-kukus aja gitu kan Hmm. daripada digoreng-goreng gitu. Nah, itu kan Hmm. salah satu mindset cara pengolahan makanan ya. Emang ada baik dan buruknya. Cuman tidak selamanya yang dikukus baik, tidak selamanya yang digoreng jelek. Karena ada beberapa teknik cara pengolahan makanan. Oke, nah itu boleh mungkin dijelaskan gitu ya Kak. Maksudnya dalam artian terkadang itu orang itu bermindset bahwa makanan-makanan orang diet atau yang menjaga berat badan tubuhnya seperti itu adalah makanan-makanan yang identiknya tidak enak karena pengolahannya harus cuma dikukus aja, nggak boleh dikasih minyak sedikit pun, gula sedikit pun, garam sedikit pun. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi ke teman-teman di sini gitu ya. Jadi emang ini udah stigma di dalam masyarakat kali ya, karena orang dia tuh harus makan yang kukus-kukus aja. Oh enggak loh, juga makanannya nggak semuanya dikukus kok gitu. Hmm. Ada yang dipanggang, ada yang digoreng gitu. Jadi emang sebenarnya apa sih yang harus dibatasin? Yang dibatasin mungkin makanan bahan penambah makanan, ya. Kayak mungkin Ya. penyedap, garam, kayak gitu tuh yang malah justru harus dibatasin. Kayak sepertinya gini, orang makan gulai kalau lagi lebaran, ya kan? Makan gulai kambing, nanti kolesterol naik, darah tinggi, hipertensi naik, kayak Hmm. ya tekanan darahnya naik gitu kan. Padahal yang bikin jahat tuh malah bumbu-bumbunya kadang gitu. Dan cara pengolahan yang salah. Karena ada beberapa cara pengolahan makanan yang salah. Seperti terlalu panas. Nah, itu bisa merusak zat gizi dalam makanan itu sendiri. Kayak misalkan banyak nih di restoran-restoran menyajikan sayur goreng gitu kan. Nah, Hmm. itu seperti itu malah zat gizi atau keuntungan dari zat gizi dalam sayurannya itu malah hilang seperti itu. Karena memang sebetulnya terdapat beberapa bahan atau senyawa aktif di dalam bahan makanan tersebut yang kalau misalnya dia itu kena panas yang berlebihan itu maka zat gizinya akan hilang seperti itu ya Kak ya, atau Oh, bahkan bisa berubah menjadi senyawa lain yang mungkin kita nggak tahu itu berbahaya seperti itu ya Kak ya. ya. Mungkin bisa Sama mungkin gimana? sama kayak halnya kayak makanan yang dibakar-bakar kan nanti muncul zat karsinogen Oh, memicu kanker seperti itu. oh, oh. Berarti sebetulnya semakin simpel pengolahan bahan makanan untuk menjadi suatu produk yang bisa dimakan itu sebetulnya gizinya semakin baik ya kayak. Ya, betul. Makanya ada beberapa eh, klien atau pasien aku tuh malah mereka makannya organik yang tanpa Hmm. diolah karena emang zat gizinya lebih optimal di makanan yang lebih organik seperti itu. Oke. Cuman ngomong-ngomong organik nih kak, terkadang mindset masyarakat itu alah bahan yang organik itu pasti lebih mahal kayak gitu. Nah sebetulnya kan kita untuk menjaga nutrisi dan gizi dari makanan, menjaga pola diet kita itu kan sebetulnya tidak mahal ya kak ya. Tidak harus perlu membeli sesuatu yang semuanya harus organik seperti itu ya kak ya. Nah mungkin ini bisa Justru, diluruskan buat teman-teman di sini gitu ya. justru kalau buat teman-teman yang lagi pengen makan organik, coba lihat dari demografi tempat kalian gimana. Jadi emang biasanya kalau di Jawa Barat nih, kan aku di Jawa Barat ya, biasanya kita makanan makanan lokal, makanan lokalnya apa? Lalapan gitu, misalkan organik gitu kan. Oh ternyata makan lalapan tuh lebih sehat loh tanpa diolah gitu kan. Hmm. Nah cuman sehatnya kadang eh, penggunaan ada lalapan terus ada gado-gado mungkin kalau di Jawa Timur ada apa ya? Ada Aku ya? lupa. Gado-gado ada? Ada ada dia udah. Gado-gado ada. Hmm. Nah, di situ kadang penggunaan bumbu kacangnya yang bikin orang tuh malah berlebih dalam asupan lemaknya karena kacang menggunakan dalam kandungan kacang itu ada lemaknya juga gitu. Jadi kalau Oh, bisa kalau sarannya ahli gizi biasanya kalau mau makan gado-gado, gado-gadonya dipisah sama bumbunya kayak gitu. Jadi kita makan bumbunya tuh secukupnya aja gitu. Sebagai perasa aja. oke, jadi mungkin buat teman-teman nih ya yang kadang, oh aku sehat kok makan sayur, sayurnya sayur salad, terus gado-gado.
Tapi teman-teman juga harus tahu untuk bumbu-bumbu tambahan itu seperti apa, bahan-bahan tambahannya gitu ya Kak ya. Seperti contohnya tadi gado-gado yang kalau misalnya terlalu banyak bumbu kacangnya, nah itu bisa kelebihan dalam konsumsi lemaknya juga. Sama halnya dengan mungkin salad gitu ya, salad buah gitu kan. Sayur Ada salad dressingnya tuh ternyata. Dressingnya ditambah ternyata rumput, ditambah ditambah keju kan, gula, ditambah keju, dan sebagainya. bikin obesitas tuh gitu. Kalorinya tinggi tuh karena penambah yogurt, Hmm, mayo ataupun oke. kayak gitu. Produk-produk Berarti dairy. mulai sekarang teman-teman semuanya nih harus lebih aware ya terhadap makanan yang kita makan. Tidak hanya makanan utamanya saja, tapi bumbu-bumbu yang disertai di makanan tersebut juga. Contoh kayak mungkin rawon gitu ya. Kan itu daging, protein, sehat. Tapi kuahnya mengandung Iya. banyak banyak lemak yang itu membuat berlebihan dalam mengkonsumsi lemak. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Oh iya, Ferdi, kadang tuh kan kita juga ada nih teman-teman yang kayak berusaha untuk diet seperti itu ya, hingga ada berbagai macam jenis-jenis diet dalam makanan gitu ya. Kadang ada yang mengkat-cutting karbohidrat sampai mungkin 50% lebih seperti itu. Nah itu tuh seperti apa ya Pak? Maksudnya adalah apakah hal-hal yang seperti itu bisa digeneralkan atau memang hanya untuk beberapa kasus secara personal saja seperti itu? Karena kan kembali lagi di awal bahwasanya kita sejatinya itu tetap membutuhkan makronutrien tiga tadi, karbohidrat, protein, dan lemak seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman di sini. Oke, sebentar. Untuk gitu. Sebenarnya diet ini sifatnya personal ya. Kita harus sepakati itu dulu. Jadi kita nggak bisa nih mau diet tapi dari terinfluence oleh influencer gitu kan. Misalkan ikut diet keto atau mungkin diet-diet yang beredar di masyarakat seperti apa. Jadi diet sendiri itu kan kalau dalam KBBI ya merupakan pengaturan pola makan. Jadi diet tuh nggak melulu tentang nurunin berat badan, tapi yang mau naikin berat badan juga disebutnya diet. Gitu. Jadi pengaturan pola makan yang baik untuk kesehatan tubuh kita seperti itu. Nah, diet sendiri aku tekankan lagi ini personal. Jadi nggak semua orang cocok. Misalkan Kak Firda nih cocoknya intermittent fasting gitu kan. Tapi kalau kayak aku intermittent fasting nggak cocok gitu. Oh, Harus biasanya kalau sama ahli gizi atau dokter gizi kita melakukan assessment dulu. Setelah itu baru kita bisa diagnosis gizi, terus juga melakukan intervensi gizi, lalu bisa kita monitor seperti apa. Jadi untuk diet yang untuk orang sehat sendiri mungkin ya tadi ya untuk orang yang dalam kondisi sehat ideal seperti itu kita lebih menganjurkan gizi seperti itu. Jadi mungkin orang dulu kenapa 4 sehat 5 sempurna tuh ternyata ya, itu ketinggalan banget loh. Sekarang tuh guideline-nya atau anjuran dari pemerintah tuh menerapkan pola hidup gizi seimbang. Jadi kalau menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu tuh di sana udah lengkap tuh di sana. Ada anjuran makan, terus juga ada pola konsumsinya seperti apa, ada juga isi piringku. Jadi isi piringku tuh yang tepat tuh seperti apa sih kayak gitu. Itu udah ada pedomannya. Terus juga cakupan intake asupan minum seperti apa, aktivitas fisiknya juga berpengaruh dalam pola hidup kayak gitu. Jadi kalau ngomongin gizi itu pasti ngomongin aktivitas fisik, ngomongin makanan, berat badan kayak gitu. Jadi semua harus seimbang, itu kuncinya. Tapi kalau dengan kondisi khusus, dalam kondisi sakit yang ada komorbid atau penyakit penyerta, kita biasanya lihat dulu nih, kayak mungkin orang yang dengan stroke, orang yang dengan hipertensi, pasti itu intervensi dietnya beda gitu. Biasanya kita pembatasan natrium atau sodium atau juga DASH diet biasanya dietary approach to stop hypertension gitu kan. Atau juga mungkin yang lebih dikenal apa ya penyakit obes. Misalnya kategori status gizinya udah obes nih,
kita bisa tuh Hmm. interacting kayak gitu. Oke, Jadi emang sangat jelas. jenis diet Yang tuh, personal sekali ya kayak. iya, Oke, ya. Mungkin di luar sana banyak sekali kayak influencer atau mungkin bahkan produk-produk untuk langsing tubuh seperti itu untuk teman-teman yang mungkin punya kondisi obesitas atau berat badan berlebih seperti itu ya Kak ya. Jadi terkadang mereka teman-teman ini suka mengimplementasikan apa yang ada, apa yang mereka ketahui ke dalam dirinya sendiri. Nah, sebetulnya tidak ada larangan ya Kak ya. Hanya saja mungkin ada beberapa step yang kurang tepat karena kembali lagi bahwasanya diet itu adalah perbaikan pola makan ya. Perbaikan pola makan itu harus disertai dengan beberapa assessment yang dikatakan Kak Ferdian tadi ya, dari banyak faktor ya kayak mungkin dari penyakit bawaan bisa jadi, terus juga mungkin dari pola aktivitas kesehariannya, olahraganya, beda beda gizinya orang yang aktif nge-gym misal seperti itu ya, aktif nge-gym angkat-angkat beban gitu, gizinya akan berbeda dengan orang yang ya sedentary lifestyle atau ya udah hidup mager-mager aja gitu kan. Nah, itu masih berbeda ya Kak Ferdi ya, beda iya betul. banget. Iya, beda banget pasti dari segi kadar proteinnya, segi secara kalori keseluruhannya pasti berbeda. Jadi kembali lagi ya teman-teman di sini seperti yang dijelaskan Kak Ferdi tadi, bahwasanya pola diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi merupakan pengaturan dari pola makan kita sehari-hari, penyesuaian terhadap diri kita sendiri ya masing-masing kita. Nah kalau misalnya teman-teman pun memiliki apa ya challenge sendiri kayak aku sudah nyoba itu, aku sebetulnya orang yang overweight atau obesitas yang takut lah ya kalau misalnya ternyata kena penyakit lainnya dan lain sebagainya dan ingin berusaha menurunkan berat badan tapi susah gitu. Nah memang sangat disarankan untuk memeriksakan diri ke ahli profesinya masing-masing ya. Jadi ya ahli gizi bisa atau mungkin dokter gizi juga bisa seperti itu. Karena itu tadi pasti dari teman-teman sejawat ahli gizi maupun dokter gizi akan melakukan asesmen lebih dalam ya Kak ya. Pasti sih itu. Karena emang itu Oke, kerjanya. betul. Kan kalau misalnya kita dalam kondisi sakit dan sehat kan kita memiliki apa kebutuhan gizi dan makanan yang bergizi dan nutrisi yang berbeda ya Kak ya. Pasti sama kayak orang yang biasa dengan atlet atau mungkin orang yang dengan ibu hamil atau ibu menyusui itu juga kebutuhan gizinya pasti berbeda. Gitu. Betul sekali. Iya. Jadi kembali lagi jangan terlalu kemakan banyak iklan ya teman-teman. Jangan pakai obat. Ya, pakai obat sih ya mau ya terserah karena sebetulnya tidak ada larangan secara benar-benar larangan gitu. Tapi kembali lagi teman-teman yang sudah mengikuti terutama episode ngobati hari ini gitu ya. Iya, Harapannya adalah teman-teman di sini lebih meningkatkan kesadarannya entah itu dari teman-teman sendiri maupun keluarga ataupun orang tua, kerabat dan lain sebagainya untuk lebih aware terhadap intake gizi dan nutrisi kita dan juga jangan sembarangan untuk mengonsumsi produk-produk yang mungkin itu sebagai pelangsing tapi ternyata malah berbahaya seperti itu. Karena kembali lagi yang paling sehat itu adalah merubah lifestyle kita, lifestyle dari pola makan, pola aktivitas fisik ya kayak itu dan lain sebagainya. stres biasanya kerjaan kuliah gitu Oh, kan karena istirahat terkadang kita tuh pengen yang instan gitu loh kak. Jadi semua ya udahlah ya kita instan aja gitu. Tapi kembali lagi, yang baik adalah kita memakan makanan yang memang real food tadi ya kak ya. real. Even itu food replacement pun kalau misalnya terlalu sering dikonsumsi itu karena dia memiliki banyak pengolahan jadi memang kurang baik gizi dan nutrisinya. Oke buat teman-teman sebelumnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat, bisa menulis pertanyaan teman-teman di sini ya, atau bisa juga langsung japri DM ke aku atau ke Kak Ferdi gitu ya kayak atau ke IG-nya IYPG. Oke Kak, tadi terkait ini ya, uh, maintain
pola makan kita gitu ya. Ya kita udah baik nutrisinya ini, terus habis gitu makanannya sudah gizi seimbang yang tadi di piringnya udah juga lengkap gitu ya, sempurna lah pokoknya gitu. But somehow kita kan manusia gitu kan, yang kadang tergiur dengan godaan gitu kan ya kayak di luar sana banyak sekali yang namanya kopi, donat, martabak, nah dan lain sebagainya. Nah, menurut berdasarkan keilmuan teman-teman ahli gizi ya, sebetulnya dalam hal cheating day or cheating meal itu tuh boleh apa nggak sih Kak? Karena sometimes gitu ya, kita udah makan gitu kan, tapi ada aja kayak sugar craving sedikit mungkin atau seperti apa gitu sehingga kita tuh pengen ada yang namanya cheating meal seperti itu. Nah itu gimana Kak? Konsepnya tuh diperbolehkan apa sama sekali tidak boleh atau gimana gitu? Oke, ini ngomongin craving, cheating day, cheating Ya, ini sedikit curhat sih. Saya sering seperti itu. juga lebih fokus ke habit ya. Karena di gizi sendiri mungkin lebih banyak ngomongin asupan, selain ngomongin asupan ya, pasti ngomongin klinis sama habit. Dan aku emang fokusku terlalu di interest ke habit, jadi pola perubahan habit orang tuh kayak apa gitu. Jadi setelah aku amati beberapa bukan teman-teman sih, beberapa golongan di masyarakat suka kayak gitu, apalagi yang suka begadang. Misalkan kelompok mahasiswa nih suka begadang kan, tiba-tiba tengah malam lapar gitu kan. Padahal udah lewat dari jam makan, udah lewat dari jam tidur. Nah, di situ meningkatkan resiko overweight, obesitas karena dalam asupan harian udah berlebih ternyata pagi, siang, sore udah makan, tengah malam pun makan gitu. Ada juga yang terkena juga ini night eating syndrome. Jadi ketika apa yang dikatakan night eating syndrome, jadi ketika seseorang mencari makan setelah lewat dari jam makan malam kayak gitu. Katakan kita jam makan malam terakhir jam 8 malam. Tapi Kak Firda jam 10 masih nyari makan nih, nyari di luar, cari cilor, cari makan gitu kan. Pasti naik eating syndrome gitu. Itu kalau dilakukan secara terus-menerus itu berbahaya kesehatan sebenarnya. Ya salah satunya nanti naiknya status gizi, overweight atau obes gitu. Nanti kan ada kalau secara klinis nanti mungkin lebih detailnya penyakit degeneratifnya bakal tumbuh gitu resikonya gitu kan. Cuman dari aku sendiri boleh nggak sih cheating day, cheating meals gitu. Biasanya kita nggak nganjurin untuk cheating day, tapi kita mempersilahkan untuk cheating meals gitu. Mungkin Kak Firda nih hari Minggu besok ada kondangan gitu kan. Kan biasanya kalap ya kita sama makanan di tempat kondangan ada kambing giling, ada es krim ya kan. Ya kita kan manusia tergoda kan pasti. Jadi ya itu oke untuk kayak gitu selama kita bisa ngontrol makanan kita gitu. Balik lagi ada kalau di gizi kita belajar full eating. Kita coba sadar dengan apa yang kita makan. Jadi kita kenalin dulu ini tuh laparnya kita tuh lapar mata, lapar fisik atau secara emosional. Kadang gini, ada juga emotional hunger itu biasanya kita kalau lagi galau, lagi happy, cenderung untuk makan kayak gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi galau, lagi kelabu, cenderung nyemil. Nah, itu nggak baik sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu gejala makan, gejala lapar kita tuh kayak gimana. Ini laparnya lapar karena galau, apa emang bener kita lagi butuh makan kayak gitu. Itu kita harus kenali dulu. Itu biasanya di sesi konsultasi bakalan dijelasin sama ahli gizi seperti apa kayak gitu. Itu salah satunya untuk mengatasi cheating meals tadi gitu. Apakah boleh? Kita biasanya nganjurin 1 sampai 2 kali per minggu aja gitu. Nggak bisa cheating meal tiap hari, ya namanya itu mah sama cheating day dong gitu. Karena sama aja itu ya. namanya balik lagi ke diet. Kan tadi diet aku kasih tahu kalau pola makan, pengaturan pola makan. Jadi sifatnya long term, jangka panjang seperti itu. Nah, ketika cheating day dilakukan berulang kali secara kontinu, ya itu bakal merusak pola makan pengaturan kita yang udah kita bangun. Oh.
Jadi usaha kita diet untuk naikin berat badan buat naikin nurut badan juga sama aja bohong gitu. Makanya nggak sedikit klien atau pasien aku yang terkena efek yo-yo gitu ketika dia diet. Gitu. Jadi udah turun tiba-tiba keseringan cheating naiknya drastis gitu. Balik lagi. Oke. Oke, berarti sebetulnya diperbolehkan saja teman-teman, tapi kembali lagi bahwasanya diet adalah pengaturan pola makan yang sifatnya long term. Jadi kalau misalnya cheating day, cheating meal ya sesekali nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, pertanyaan juga sih Kak ini. Jadi kita sekalian aja lah ya langsung masuk ke Q&A gitu ya. Karena ini ada yang tadi sempat teman aku sendiri itu nanya gitu kan. Terkait cheating day itu tadi atau cheating meal itu tadi ya. Semisal pada saat kita hari itu makan gitu ya Kak ya, dan kita sadar nih bahwa saya aku bukan merasa bersalah ya, tapi kita sadar bahwasanya makan kita hari ini gulanya atau karbohidratnya berlebih gitu kan. Nah, pada saat itu kita berusaha untuk mungkin aktivitas fisiknya dilebihkan supaya asupan kalori secara keseluruhan pada hari itu tidak berlebihan. Kalau misalnya hal-hal yang seperti itu tuh diperbolehkan atau mungkin ada cara lain mungkin Kak apa gimana Kak? Oke, itu namanya punishment tuh. Oke, ya. Ya, dalam bentuk punishment kan berarti ya. Itu Hmm. emang terjadi di luar sana gitu. Apakah itu tidak dianjurkan malah oleh ahli gizi dalam karena Hmm. itu akan mengganggu psikologis dari teman-teman sendiri gitu. Kalau setiap dia diet dan over intake asupannya berlebih, psikisnya langsung kebentuk, ayo kita exercise, kita workout gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu nih kapasitas workout atau exercise kita udah ngebakar berapa kalori sih gitu. Saya tahu-tahu kita malah kebutuhan yang harusnya itu tercukupi atau berlebihan ketika kita melakukan exercise secara berlebih atau secara ekstrim itu malah tidak tercukupi hari itu gitu. Jadi lebih baik menghindari. Jadi kalau emang hari itu ngerasa oh hari ini aku makannya berlebih nih, ya besok dikurangin aja gitu. Jangan dibales, dipanis dengan exercise yang ekstrim. Mungkin boleh ya Kak, tapi tidak sampai ekstrim dalam artian mungkin Ya, personal ini adalah orang yang memang dia rutin untuk exercise tiap hari kayak gitu. Nah ya. mungkin pada saat itu sadar, oh ya aku hari ini mau makan cukup lebih dari biasanya, tapi aku belum olahraga, terus dia memutuskan untuk Oh, olahraga. Mungkin kalau seperti itu mungkin masih boleh gitu ya Kak ya. Atau gimana tuh Kak? tadi aku bilang jangan secara berlebih dan terlalu ekstrim Ya, gitu. ya betul. Jadi kembali lagi semuanya tuh kalau lebih-lebih juga nggak boleh. Iya betul. Baik. Oke. Iya. Jadi teman-teman kembali lagi ya mindsetnya berarti semuanya itu about mindset teman-teman. Jadi kalau misalnya ya memang akan lebih baik kalau kita tuh sudah mengaturnya tuh sedari awal kayak gitu. Jadi tidak ada bentuk-bentuk punishment kepada diri kita sendiri karena itu tadi akan mempengaruhi kondisi psikologis ya kayak apalagi kalau misalnya itu akan repetisinya tuh terus-terusan seperti itu. Hmm. Karena kan kita juga nggak bisa tahu ya mengukur misal asupan kalori kita sekian gitu kan. Terus kita intake-nya apa aja gitu. Udah kira-kira berapa. Terus kayaknya berlebih. Nah, berlebihnya berapa kan secara kuantitatif kita kurang tahu gitu ya kan. Terus kita olahraga ekstrim, ternyata malah tiba-tiba hipoglikemi. Nah, itu lebih Oh. ini lagi gitu. Lebih bahaya lagi gitu kan ya. Kondisi orang yang seperti itu cenderung terkena psikis dan nanti bakal nyebabin anxious atau panik ya, stres. Ya, Betul. Ya, semakin jadi stres semakin berbahaya juga gitu. ya, itu harus di kan makanya aku pribadi pun ketika menemukan pasien atau klien seperti itu aku tidak menganjurkan untuk olahraga yang ekstrim gitu. Tapi ya udah batasin buat hari besoknya aja gitu. Karena menurut aku Oke, ada hubungan psikis dengan diet gitu. betul. Itu betul kita. Aduh. Concernnya di sana Oke, Kak. Ini ada lebih pertanyaan untuk selanjutnya. orang yang sedang Oh ya.
Oke, iya sih, benar-benar. Jadi Kita next langsung aja ya kak ya, ke pertanyaan jangan selanjutnya boleh? tuh susah atau aduh gimana sih diet tuh aduh udah pusing gitu kan diet. Buat diet itu menyenangkan, enjoy gitu. Benar. Karena itu tadi kembali adalah long term. Iya. Itu bisa mungkin kita enjoy teman-teman. Oke kak, ini ada next question. Ikut nanya dong, kalau carnivore diet, apakah mempercepat kematian gitu ya? Ini kayaknya habis nonton serial Netflix yang itu deh kak. Ini ada serial Netflix yang lagi hype tentang You Are What You Eat, ya kalau nggak salah ya judulnya. Oke, Ini dia boleh. ya kedengeran. Boleh. Dietnya Halo? dietnya apa? Carnivore, carnivore diet, Ora. apakah Oke. mempercepat kematian katanya gitu, gimana tuh Oke. kak Ferdi? Ada pro kontra antara yang karnivora, ada yang veggie, ya kan? Ada yang vegan doang. Jadi ya, apakah mempercepat kematian? Jawabannya tidak gitu. Karena balik lagi tadi kita bahas dari awal tentang pengolahan makanan. Karena orang yang karnivor berarti kan itu daging ya. Berarti proteinnya proteinnya hewani gitu. Sedangkan di protein hewani di situ ada zat besi, ada ya untuk meningkatkan hemoglobin segala macam. Pengolahan yang salah itu juga bisa jadi pemicu uh, zat-zat oksidan gitu, zat-zat yang beracun buat tubuh kita sendiri gitu. Mungkin itu yang dapat mempercepat kematian gitu. Kayak mungkin tadi kita bahas cara pengolahannya dibakar. Kayak kita mau makan nih karnivor daging sapi, kita stick, kita bakar atau apalah kita panggang, tapi itu overcook. Nah, itu kan nanti juga mempertingkat resiko untuk terjadinya karsinogen kayak gitu. Jadi balik lagi Jadi untuk diet ya tidak dianjurkan untuk satu jenis diet kayak carnivore diet atau mungkin vegan, walaupun tujuannya mungkin apa ya, kampanye untuk iklim kayak gitu segala macam, tapi ya untuk diri kita sendiri itu lebih baik gitu. Jadi emang harus seimbang seperti itu. memang lebih baik adalah gizi yang seimbang ya kak ya, either itu dari sumber protein, sumber hewani maupun sumber nabati seperti itu ya. Karena memang masing-masing memiliki nutrisi mikronutrien yang berbeda nggak sih kak? Jadi memang itu hal-hal yang dibutuhkan buat tubuh kita seperti itu. Iya, sama kayak di nggak mungkin dong di plant based atau di protein nabati ada omega 3 omega 6. Kita kan harus dapat dari yang atau Ya. kan sebaliknya probiotik nggak dapat dari yang yang daging-dagingan kayak di tahu tempe kan probiotiknya paling bagus. Nah, itu juga pencernaan kita gitu. Absorpsi zat gizinya nanti dalam usus itu lebih baik, lebih optimal. Jadi carnivore diet mempercepat kematian adalah mitos ya teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Jadi itu tadi ya penjelasannya adalah kembali lagi tidak disarankan untuk tidak satu macam saja dalam hal pola diet gitu ya, karena sumber gizi dan nutrisi itu dari berbagai macam, maupun yang dari hewani maupun yang dari nabati juga. Jadi memang sebaiknya adalah dengan gizi seimbang seperti itu. Oke kak, satu pertanyaan lagi untuk tadi pengolahan makanan ya kak ya. Nah biasanya nih kak di masyarakat gitu ya, kan kadang tuh kita masak gitu ya, masaknya itu dari pagi kayak gitu ya, tapi dimakannya itu sampai malam. Nah sebetulnya ada pengaruh nggak sih kak kadar gizi dan nutrisi makanan yang mungkin maksudnya dibiarkan seperti itu bahkan keesokan harinya gitu ya, kalau misalnya masih dicicipin oh masih enak kok gitu kan, ya udah makan aja gitu. Nah itu kandungan gizi dan nutrisinya tuh sebetulnya berpengaruh atau enggak kalau untuk makanan-makanan yang sudah diendapkan seperti itu, istilahnya diendapkan ya. Oke. Untuk makanan yang dibiarkan atau mungkin kita ngolahnya pagi tapi bisa buat makan sampai malam atau keesokan harinya gitu ya. Sebenarnya untuk dalam zat gizinya tidak terlalu signifikan, tapi
resiko untuk kontaminasi, daya simpan, expired, kayak gitu tuh malah menyebabkan foodborne disease atau keracunan makanan. Itu yang harus kita hindarin sebenarnya. Tapi untuk dari zat gizinya sendiri pasti berkurang karena ada beberapa yang menguap mungkin kalau misalkan itu bentuknya cair, terus juga ada penggumpalan misalkan itu susu ya kan, dan protein-protein lemak kayak gitu bakalan ada penggumpalan. Kalau Kak Firda sendiri nih misalkan lagi makan yang berkuah anggaplah rawon atau soto, masaknya pagi, habis itu malam aja udah kelihatan kan lemaknya ngumpul di atas gitu. Nah itu termasuk apa ya, penguraian zat gizi. Oke, jadi begitu ya. Sebentar ya kayak, wait, wait. Oke, mohon maaf teman-teman. Kebetulan dari HP saya sedang low bat ya, jadi harus dicas dulu teman-teman. Sorry. Oke, jadi itu tadi ya untuk penjelasannya. Jadi sebetulnya kalau untuk zat gizi sama nutrisinya untuk makanan yang diendapkan atau dibiarkan seperti itu bisa saja menurun ya tadi ya Kak ya, karena mungkin ada sebagian yang menguap dan lain sebagainya. Tapi yang patut dihindari adalah karena memang mikroba itu di mana-mana. Jadi pastinya kesempatan untuk terkontaminasi itu lebih besar daripada makanan yang saat kita masak gitu ya, langsung kita konsumsi seperti itu. Ya mungkin kita kaum yang malas untuk memasak 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu ya, tapi memang itu jauh lebih baik teman-teman semuanya untuk gizi dan nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, mungkin Kak Ferdi ada mau tambahan tips atau mungkin saran nih ke teman-teman yang farmasis maupun teman-teman semuanya di sini di IG Live pada hari ini, untuk bagaimana sih tipsnya kita supaya kita lebih aware terhadap makanan gizi dan nutrisi yang seimbang seperti itu ya, supaya kita ya lebih sehat lagi seperti itu. Yeah. Mungkin dari aku sedikit tips kali ya buat teman-teman semua. Coba kenali diri kalian sendiri, coba lebih hargai diri kalian sendiri, karena kan diri kalian ini kan titipan ya dari Yang Maha Kuasa. Jadi coba dijaga baik-baik dan coba hidup lebih sehat gitu dengan pola makan yang lebih baik, lebih sehat, ya kan? Aktivitas kita juga bakalan lebih kualitasnya lebih bagus seperti itu. Jadi coba terapin gizi seimbang, karena di gizi seimbang situ ada anjuran buat tadi aktivitas fisik, istirahat, konsumsi minuman tuh berapa liter sehari, dan berapa apa sih variasi makan tuh udah ada lengkap di sana. Jadi nggak monoton itu aja loh, makannya ayam goreng, ayam geprek, ayam apalagi ayam penyet. Ya, Kita tahu kita anak kos, belum. tapi jangan seperti itu. Iya, Tapi tolong lebih sayangi diri kita teman-teman gitu ya. iya, itu kalian seperti itu. Oke, oke Kak Ferdi, tidak terasa ya kita tadi kasihkan ngobrol banget sharing sama teman-teman yang farmasis dan semuanya yang ada di sini. Sudah di penghujung waktu nih kita ya. Tuh, lumayan ngobrolnya cukup panjang kali lebar kali tinggi banget nih. Volume dong. So, jadi kalau misalnya boleh aku simpulkan ya sedikit dari pembicaraan kita pada hari ini adalah terkait hidup lebih sehat dengan makan makanan bergizi dan bernutrisi gitu ya. Jadi yang namanya gizi seimbang atau makanan yang gizi dan nutrisinya seimbang adalah yang memang mencakup makro dan mikronutrien untuk kebutuhan tubuh kita gitu ya. Makro antara lainnya karbohidrat, protein dan lemak, mikronutrien mungkin vitamin dan lain sebagainya yang untuk menunjang metabolisme kita gitu ya kayak. Kemudian juga dalam hal diet atau penjagaan pengaturan pola makan gitu ya, tidak hanya bagi orang yang untuk menguruskan badan saja gitu ya, tapi memang untuk maintenance dan itu untuk long term atau jangka panjang dan sifatnya adalah personalized. Jadi buat teman-teman disarankan tidak untuk terlalu termakan influencer dan produk-produk pelangsing badan gitu ya, karena kembali lagi sebetulnya yang lebih baik adalah pola diet kita yang baik, lifestyle kita, aktivitas fisik, dan lain sebagainya.
Ya real food itu tadi ya, even food replacement somehow kalau terlalu sering digunakan itu akan buruk juga pengaruhnya, karena itu tadi makanan yang sudah melalui banyak fase atau pengolahan itu akan lebih berimpact, lebih buruk dibandingkan real food yang semacam makanan-makanan organik dan lain sebagainya, atau makanan yang dengan olahan yang lebih sederhana ya Kak ya. Oke, dan juga itu tadi cheating day, cheating meal itu diperbolehkan sebetulnya, namun tidak untuk sering-sering, karena balik lagi itu adalah habit atau kebiasaan kita, karena tadi diet adalah jangka panjang. Jadi kalau misalnya habit cheating dan cheating mealnya perlu keterusan, jadi ya akan menyebabkan diet yoyo begitu kan Kak Ferdi. Oke ya, dan jangan lupa untuk sayangi dan kenali diri kita sendiri. Jadi yang tahu ya, ya kita lebih aware terhadap kesehatan kita ya, dari pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin Kak Ferdi? Udah cukup sih dari aku. Semoga Oke, bermanfaat buat teman. ya semoga bermanfaat ya obrolan kita yang cukup panjang ini gitu. Oke. Nah, langsung aja penutup. Terima kasih kepada Kak Ferdian yang sudah memberikan waktunya untuk sharing sama teman-teman di sini, informasi yang sangat edukatif dan informatif sekali ya gitu ya terkait gizi hari ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Dan juga buat teman-teman yang farmasis di sini dan teman-teman lainnya, LP Jatim, terima kasih telah mendengarkan dan telah mengikuti IG Live Ngobati episode 5 season 2 pada hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman ya, di Ngobati lainnya dengan beberapa narasumber lainnya juga. Mungkin Kak Ferdian nanti suatu ketika kita undang lagi boleh ya Kak ya? Boleh Banyak banget. dong. Oke, sekian dulu untuk IG Live pada hari ini, Ngobati pada hari ini. Terima kasih Kak Fedian, terima kasih semuanya. Bye-bye. Wah.